Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farda Putri Sihombing dengan NIM 03 2022 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hematologi dengan dosen pembimbing adalah Ibu Maria Pujiastuti, SCAP NS NCAP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hematologi. Nah, di sini saya sudah memegang gambar tentang sistem hematologi. Yang pertama, di sini ada hemositoblas yang merupakan sel pembentuk sel darah merah, terutama sel darah merah. Di sini hemositoblas itu terbagi menjadi ada proerytroblas, myeloblas, limfoblas, monoblas, dan megakaryoblas. Di sini saya akan menjelaskan pertama pembentuk sel darah merah, yaitu ada namanya proerytroblas. Nah, proerytroblas ini adalah tingkat pertama dari tingkat perkembangan dari eritrosit. Bentuknya bulat seperti oval. Ini selanjutnya ada polikromatik eritroblas, yaitu sebelum menjadi eritrosit ini dia akan membentuk polikromatik eritroblas dulu, selanjutnya membentuk eritrosit. Nah, eritrosit ini adalah sel darah merah sendiri, memiliki tugas penting sebagai pembawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Sel darah merah juga mengandung hemoglobin dan dibuat langsung dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang pembentukan sel darah putih atau namanya leukosit. Nah, yang pertama adalah myeloblas. Myeloblas ini merupakan tingkatan pertama sebelum pembentukan sel darah putih. Nah, selanjutnya ada namanya progranulosit. Nah, lalu yang kemudian progranulosit ini terbagi menjadi 3 bagian, ada namanya basofil, eosinofil, dan neutrofil. Ini yang ketiga ini memiliki fungsi yaitu menjaga kekebalan tubuh atau berperang melawan penyakit. Kemudian basofil, eosinofil, dan neutrofil ini dinamakan dan digabungkan menjadi golongan granulosit. Kemudian juga saya akan menjelaskan di sini ada namanya limfoblas. Nah, limfoblas ini merupakan sel darah putih juga, ya, jenis sel limfosit yang dapat menandai leukemia, yaitu kemudian ada namanya sini limfosit. Nah, limfosit ini merupakan sel jenis darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel ini bertindak sebagai sistem kekebalan yang memerangi kalau misalnya ada penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jenis sel ini juga tersebar ke dalam seluruh tubuh. Nah, kemudian ini namanya ada monoblas. Nah, monoblas ini merupakan sel leukosit juga pada darah tepi dan sumsum tulang belakang. Sulit diidentifikasi. Nah, ada juga namanya sini ada namanya monosit. Nah, monosit ini masuk ke golongan leukosit juga. Nah, tadi antara limfoblas dan monoblas ini masuk ke dalam agranulosit dan sama-sama membentuk sistem leukosit. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pembentukan keping darah. Keping darah ini namanya adalah megakaryoblas. Sama merupakan juga tingkatan pertama dari pembentukan trombosit. Nah, megakaryoblas ini adalah sel prekursor paling muda yang membentuk trombosit. Nah, bentuknya yang lebih matang disebut promegakaryiosit dan pada akhirnya menjadi megakaryosit yang akan melepaskan partikel yang tertutup membran yaitu trombosit ke dalam sirkulasi. Kemudian di sini ada namanya megakaryosit yang merupakan sel sumsum tulang berukuran besar yang terdiri atas sejumlah lobus yang saling berhubungan. Fungsi sel ini adalah menghasilkan keping-keping sel darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Nah, selanjutnya ini ada namanya trombosit. Nah, trombosit ini adalah inti dari darah yang berperan dalam proses pembekuan. Sel ini bekerja dengan membekukan diri guna menghentikan perdarahan sehingga seseorang tidak kehilangan banyak darah. Sel ini berperan dalam misalnya ada orang yang perdarahan dan sel ini berperan. Nah, sel ini juga
tidak dapat melakukan pembelahan sel dan tidak memiliki nukleus. Nah, sekian dari penjelasan hematologi saya. Intinya ada namanya sel itu, sel darah terbagi menjadi 3, yaitu dalam eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, sekian dari video hematologi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan video ini, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih.